Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syahri Juandra dengan NIM 1042145. Saya sebagai editing. Nama saya Fajar Akbari dengan NIM 1042131. Di sini saya sebagai pencari materi. Dan saya Bayu Fernanda dengan NIM 1042139. Saya sebagai penyampai materi UTS. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas rahmat yang diberikan kepada kita semua, taufik serta hidayahnya, sehingga kita bisa mendapatkan kenikmatan, yaitu kenikmatan sehat, kenikmatan rohani dan jasmani. Sebelumnya, selawat berserta salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi serta Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, yang terhormat di sini kepada Bapak Jalaluddin FA sebagai dosen pengampu pengantar hukum ekonomi syariah, dan kepada teman-teman semua yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini saya perwakilan dari teman-teman saya, yaitu sebagai penyampai materi UTS yang diberikan kepada dosen pengampu pengantar hukum ekonomi syariah. Di sini saya akan membawakan judul tentang sejarah perkembangan hukum ekonomi syariah di Indonesia. Baiklah, tanpa basa-basi, langsung saja kita ke pembahasan yang akan dibahas. Sebagai konstitusi ekonomi, Undang-Undang Dasar 1945 juga mengatur bagaimana sistem perekonomian nasional seharusnya disusun dan dikembangkan. Ketentuan utama Undang-Undang Dasar 1945 tentang sistem perekonomian nasional yang dibuat. Ketentuan tentang sistem perekonomian nasional memang hanya dalam satu pasal yang terdiri dari 5 ayat. Namun, ketentuan ini harus dielaborasi secara konsisten dengan cita-cita dan dasar negara berdasarkan konsekuensi dasar yang dikehendaki oleh pendiri bangsa. Selain itu, sistem perekonomian nasional harus dikembangkan terkait dengan hak-hak asasi manusia, yang juga mencakup hak ekonomi serta dengan ketentuan kesejahteraan masyarakat. Secara filosofis, cita-cita hukum ekonomi Indonesia adalah menggagas dan menyiapkan konsep hukum tentang kehidupan ekonomi. Kehidupan ekonomi yang diinginkan adalah kehidupan berbangsa dan bernegara, yang rakyatnya memiliki kesejahteraan dan keadilan sosial, sebagaimana yang dicita-citakan Pancasila. Bertolak dari cita-cita tersebut, sebagaimana ke depan hukum ekonomi harus menunjukkan sifat yang akomodatif terhadap, yang pertama, mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Yang kedua, keadilan yang proporsional dalam masyarakat. Yang ketiga, tidak hanya diskriminatif terhadap pelaku ekonomi. Dan yang keempat, persaingan yang tidak sehat. Cita-cita hukum ekonomi ini searah dengan cita-cita hukum Islam yang tertuang dalam Maqasid Asy'ariyah, dengan berintikan pada membangun dan menciptakan kemaslahatan ke dunia dan akhirat bagi umat manusia. Cita-cita hukum Islam dalam bidang ekonomi terlihat dalam konsep tentang aktivitas ekonomi, dipandang sebagai wahana bagi masyarakat untuk membawa kepada paling tidak pelaksanaan dua ajaran Al-Quran, yaitu prinsip saling at-tawun
yang artinya membantu dan saling bekerja sama antara anggota masyarakat, pemerintah, dan lain-lain. Dan prinsip menghindari, yaitu gharar. Dalam maksud transaksi bisnis di mana di dalamnya terjadi sebuah unsur penipuan yang akhirnya merugikan salah satu pihak. Jadi dalam sesuatu bisnis itu, ketika kita menjalankan sebuah bisnis dalam ajaran agama Islam, dilarang untuk saling merugikan ataupun menipu satu sama lain, karena itu bisa merugikan antara kedua belah pihak, bisa terjadi kedua belah pihak. Selanjutnya, masuknya unsur Islam dalam cita-cita hukum ekonomi Indonesia bukan berarti mengarahkan ekonomi nasional ke arah ideologi agama tertentu, tetapi dikarenakan ekonomi syariah sudah lama hidup dan berkembang tidak hanya di Indonesia. Jadi hukum ekonomi syariah itu tidak hanya berkembang di Indonesia. Hukum ekonomi syariah itu juga ada di berbagai negara luar, tetapi juga di dunia. Jadi seluruh dunia itu mempunyai hukum ekonomi syariah. Jadi tidak hanya ada di Indonesia saja. Dalam perspektif konstitusi ekonomi, kita tidak perlu terjebak dalam diskusi mengenai ideologi ekonomi. Ekonomi syariah keberadaannya mempunyai landasan yang kuat baik secara formal syar'i maupun formal konstitusi. Secara formal syar'i keberadaan ekonomi syariah mempunyai landasan dalil yang kuat. Dalam konteks negara, ekonomi syariah mempunyai landasan konstitusional. Perkembangan ekonomi Islam atau yang lazim dikenal dengan ekonomi syariah di Indonesia berlangsung dengan begitu sangat pesat. Jadi perkembangan ekonomi di Indonesia itu perkembangannya itu begitu pesat dan sepertinya tidak ada kendala karena perkembangannya itu terlalu besar. Hal ini juga didukung oleh sektor hukum, yakni dilandasi dengan keluarnya peraturan undang-undang di bidang ekonomi syariah, antara lain adalah keluarnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang memberikan kewenangan bagi pengadilan agama untuk menangani perkara sengketa ekonomi syariah. Selain itu, keluarnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang surat berharga syariah negara, dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah semakin memperkokoh landasan hukum ekonomi syariah di Indonesia. Selanjutnya, pada tataran praktis, keberadaan lembaga-lembaga keuangan syariah sekarang ini menunjukkan adanya perkembangan yang semakin pesat. Hal ini sejalan dengan semakin meningkatnya kesadaran sebagian besar umat Islam untuk melaksanakan Islam secara kafah. Jadi tidak hanya pada zaman dahulu aja, ketika perkembangan hukum ekonomi itu sangat pesat. Jadi zaman sekarang ini perkembangan hukum ekonomi syariah itu begitu pesat, hampir sama dengan perkembangan yang dulu. Menurut pandangan Islam, bahwa istilah hukum dan syariah merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Artinya, hukum dan syariah merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Jadi, hukum itu dengan syariah tidak bisa dipisahkan karena mereka itu sangat bisa dibilang saling bergantungan. Karena setiap kali mengkaji hukum sejatinya, syariah itu sendiri, pengertian syariah menurut bahasa memiliki beberapa makna. Di antaranya berarti jalan yang harus diikuti. Istilah syariah mempunyai akar yang kuat dalam Al-Quran, seperti penjelasan firman Allah yang artinya, kemudian kami jadikan kamu berada di atas satu syariah ataupun peraturan dari urusan agama itu. Maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Jadi ketika kita ingin membangun sebuah perekonomian, sebuah usaha, kita itu tidak boleh tergantung kepada orang lain, tergantung kepada omongan orang lain, karena yang berjalan itu kita sendiri. Orang lain tuh cuma bisa mengkritik pekerjaan kita, bisa mengkritik kehidupan kita. Jadi jangan dihiraukan apa kata orang lain.
kita jalani apa yang kita ingin lakukan. Selanjutnya, perkembangan perbankan syariah diawali dengan munculnya Bank Muamalah Indonesia sekitar tahun 1992, didasarkan pada Undang-Undang Dasar Nomor 7 Tahun 1992. Sebagai landasan hukum bank kemudian disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Dalam undang-undang tersebut diatur dengan rinci landasan hukum serta jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah. Undang-undang tersebut juga memberikan arahan bagi bank konvensional untuk membuka cabang syariah atau bahkan mengkonversi diri secara total menjadi bank syariah. Baiklah, selanjutnya masuknya unsur Islam ataupun ekonomi syariah. Dalam cita-cita hukum ekonomi Indonesia bukan berarti mengarahkan ekonomi nasional ke arah ideologi ekonomi agama tertentu, tetapi dikarenakan ekonomi syariah sudah lama hidup dan berkembang tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di dunia. Sistem ekonomi syariah adalah salah satu dari sistem-sistem ekonomi lainnya seperti kapitalisme dan sosialisme. Menurut Jimli Ashidiki, dalam perspektif konstitusi ekonomi, kita tidak perlu terjebak dalam diskusi mengenai ideologi ekonomi. Ekonomi syariah keberadaannya mempunyai landasan yang kuat baik secara formal maupun formal konstitusi. Selanjutnya, yang dimaksud secara formal syar'i itu keberadaan ekonomi syariah mempunyai landasan konstitusional. Dari uraian singkat yang saya jelaskan itu ada berbagai pengetahuan jika kita ingin membangun sebuah perekonomian, ingin membangun sebuah usaha. Yang harus ada di dalam diri kita itu yang pertama niat, karena niat itu sangat penting demi menjalankan sebuah usaha yang akan kita kembangkan. Yang kedua itu pengalaman. Jadi pengalaman itu juga sangat penting bagi diri kita, karena kalau kita tidak ada berpengalaman, maka ibarat kurang sempurna apa yang kita kerjakan gitu. Seperti contoh, jikalau kita membuat tugas, kita kurang berpengalaman membuat tugas. Jadi kita harus lebih memahami apa yang ingin kita kembangkan. Terus selanjutnya, kita tidak boleh memakan omongan orang lain. Jangan hiraukan apa kata orang lain. Kita jalani aja apa yang kita lakukan. Apabila kita nyaman dengan apa yang kita lakukan itu, maka lakukanlah. Jangan ikuti kata-kata orang lain yang bisanya cuma mengkritik. Baiklah, tadi saya menjelaskan tentang bagaimanakah perkembangan dan keberadaan hukum ekonomi syariah di Indonesia itu. Saya rasa sudah sangat cukup jelas. Di sini saya mewakili dari teman-teman saya. Apabila ada kesalahan dan kehilapan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.